Film ini menceritakan kisah ibu rumah tangga yang menjanda dan hidup bersama kedua putrinya. Terlebih lagi wanita itu juga menjadi bahan obrolan orang-orang sekitar gara-gara tingkahnya yang suka main serong dengan pria-pria yang dikenalnya. Bahkan ketika ada pemuda yang ingin bekerja di toko rotinya, dia juga tidak tahan untuk menganunya. Film dengan judul I Buyur Kem Uyu Yamam yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Film ini tuh bergenre komedi romantis dan alurnya memang agak sedikit membingungkan. Jadi aku persingkat dan permudah untuk kalian. Di sebuah pinggiran kota Turki hiduplah sebuah keluarga kecil yang dikepalai seorang wanita bernama Melek, menjanda dan tinggal bersama kedua anak perempuannya, Layla dan Hulya. Selain itu mereka juga punya toko roti. Tidak sedikit orang-orang bahkan tetangga kiri kanannya yang membicarakan mereka, khususnya Melek. Diketahui kalau Melek ini suka memainkan perasaan pria, bahkan sering ngajak nganu. Hal itu membuat banyak orang-orang di sekitarnya menjadi risih dan tidak tenang. Apalagi semenjak ditinggal lakinya, Melek menjadi lebih ganas. Udah gitu ternyata suaminya pernah punya utang dengan salah satu pria. Jika tidak dilunasi, pria itu akan mengambil dan menyita toko rotinya. Meski Melek dan kedua anaknya tidak disukai kalangan tetangganya, namun banyak juga yang masih sayang dan suka dengan mereka. Suatu hari mantan suaminya kembali ke hadapan Melek dan anak-anaknya. Dia ingin minta maaf, namun sayangnya Melek tidak sudi dan meminta mantannya itu untuk segera pergi dari sana. Di sisi lain ada pria bernama Mert, datang dari perantauan untuk berlibur dan sekaligus mencari pekerjaan yang lebih santai. Di sana dia tinggal sementara dengan tantenya. Dia punya teman laki-laki yang masih muda, bahkan belum pernah begituan. Hingga pada akhirnya Mert memintanya untuk main ke rumah tantenya lalu diajak begituan. Ya, akhirnya menang banyak pemuda itu. Sementara Melek masih saja didatangi oleh mantan suaminya. Namun lagi-lagi Melek tidak ingin menerimanya dan sekali lagi memintanya untuk pergi dari hadapannya. Karena mereka sudah muak dengan mukanya. Pesona Melek memang masih tiada duanya. Parasnya membuat orang-orang yang lewat tak bisa memalingkan pandangan dari Melek. Namun tetangga kiri kanannya tahu kalau Melek itu adalah ular yang berbisa. Melek kembali didatangi oleh pria yang ingin menagih hutang. Dia memberikan kartu namanya jika Melek suatu waktu menghubunginya. Atau siapa tahu Melek berubah pikiran dan ingin diajak nganu dengannya. Lalu suatu malam rumah Melek dilempari botol kaca oleh seorang pemuda yang naksir dengan salah satu anaknya. Begitu kedua anaknya pergi, pemuda itu menyergap Melek dari belakang dan memaksanya untuk begituan. Beruntungnya Melek masih bisa mempertahankan diri. Ketika dia kembali ke toko, dia melihat kaca tokonya dicoret-coret dengan tulisan dan perkataan yang kotor. Lalu tak lama, Mert datang dan melihat Melek membutuhkan karyawan untuk tokonya. Tapi Melek malah terkesima melihat Mert. Bahkan dia terlihat panik dan salah tingkah. Pada akhirnya, Mert dipekerjakan di toko rotinya Melek. Mert menjadi daya tarik bagi toko roti mereka. Namun masalahnya bukan hanya untuk pelanggan, namun juga dengan Melek. Dia membayangkan bisa adu mekanik dengan Mert, meski hanya sebatas mimpi. Tapi nyatanya Mert tampaknya tidak begitu tertarik dengan Melek. Suatu malam Melek terbangun mendengar suara aneh di kamar Layla. Begitu diintip ternyata Mert sedang adu mekanik di sana. Melek kecewa dan histeris. Tidak hanya itu, Mert juga kepincut dengan Hulya. Namun Hulya masih jual mahal dan susah untuk didekati. Sampai pada akhirnya Mert jujur pada Melek kalau dia mencintai Hulya dan ingin menikahinya. Melek terkejut dan makin sedih. Kenapa jadi kacau begini? Layla yang mendengar itu dari ibunya lantas juga ikutan sedih. Bisa-bisanya beralih padahal sudah dikasih jatah. Melek memberitahukan ini pada Hulya kalau Mert ingin menikahinya. Namun Hulya tidak mau dan masih ingin bersama ibu dan kakaknya. Daripada situasi menjadi lebih kacau, mereka memutuskan untuk kabur dan meninggalkan kota tersebut. Ditambah lagi, para warga sekitar juga sudah jenuh dengan tingkah Melek dan kedua anaknya. Melek dan anaknya dihadang Mert. Mert tetap ingin bersama Hulya, namun Melek dengan berani mendaratkan batu ke kepala Mert. Lalu, gerombolan warga juga ingin menangkap Melek. Dia dilempari batu, namun Mert menghalangi mereka dengan tubuhnya. Dan pada akhirnya, Mert lah yang menjadi korban. Tidak hanya Mert, namun beberapa warga dan teman juga masih ada yang berpihak pada Melek dan kedua anaknya. Ketika akan terjadi konflik, gempa muncul hingga membuat mereka kocar-kacir. Mert tidak selamat, sementara Melek dan kedua anaknya berhasil meninggalkan kota menggunakan bis.
mereka akan memulai kehidupan yang baru dan tenang di tempat yang lain. Itulah tadi alur cerita film Ai Buyurkem Uyuyamam. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.